Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini saudara akan kembali diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita bersama akan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur, di mana Engkau beri kesempatan kembali bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kami akan beristirahat bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, biarlah urapan-Mu mengalir atas kami. Berkati firman-Mu yang akan kami renungkan, sehingga kami terus diperlengkapi, dikuatkan, diteguhkan, dibaharui melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba dan Engkau mengurapi hati kami semua. Kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang mencapai keberhasilan hidup dengan cara yang benar. Berbicara tentang keberhasilan hidup, tentu saja setiap kita rindu untuk mengalaminya, saudara. Dan setiap manusia yang hidup di dunia ini rindu untuk mengalami keberhasilan dalam hal apapun yang mereka kerjakan. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah bagaimana mengalami dan meraih keberhasilan dengan cara yang benar. Karena begitu banyak orang yang berjuang mencapai keberhasilan, tetapi cara-cara atau jalan yang dilakukan adalah cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga pada akhirnya yang dia anggap itu sebagai keberhasilan, tapi pada akhirnya itu yang menghancurkan hidupnya. Apakah saudara mengenal orang yang dia berjuang keras supaya berhasil dalam hidupnya, tetapi setelah berhasil, keberhasilan itu menghancurkan kehidupannya? Terlalu banyak orang-orang yang seperti itu di sekeliling kita, saudara. Tetapi biarlah berbeda saya dengan saudara. Sama seperti kebanyakan orang, kita juga rindu untuk berhasil. Tetapi biarlah kita berjuang untuk mencapai keberhasilan dengan cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang saya rindu kita renungkan di dalam video renungan malam hari ini, saudara, dengan harapan setiap kita akan merindukan keberhasilan dengan cara yang benar di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di malam hari ini, saudara, adalah dari 2 Tawarikh pasal yang ke-31 mulai ayat 20 sampai ayat yang ke-21. Saya akan membacakan firman Tuhan ini, saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. 2 Tawarikh pasal 31 ayat 20 sampai 21, demikian firman Tuhan. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yudea. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah, dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah. Ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil. Puji Tuhan saudara, di dalam konteks firman Tuhan ini, firman Allah menegaskan tentang kisah hidup Hizkia.
di mana di ayat 20 bagian awal dikatakan, demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yudea. Jadi di dalam firman Tuhan ini dicatat tentang perbuatan dan tindakan Hizkia di sepanjang hidupnya, yang dirangkum dan disimpulkan di ayat 20 sampai ayat 21 ini, saudara. Dan kemudian atas yang dilakukan oleh Hizkia dalam kehidupannya, maka di ayat 21 bagian terakhir di sana dikatakan, sehingga segala usahanya berhasil. Sekali lagi, saudara, sehingga segala usahanya berhasil. Jadi Hizkia ini adalah orang yang dicatat oleh firman Tuhan sebagai orang yang mengalami keberhasilan di dalam kehidupannya. Apa yang dia kerjakan, apa yang dia usahakan berhasil. Dia raja yang berhasil di dalam kehidupannya, di dalam karirnya. Bahkan segala usahanya berhasil, kata firman Tuhan. Tentu saja alangkah dahsyat dan luar biasanya, saudara, jika di dalam kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, segala usaha yang kita kerjakan berhasil. Saya percaya setiap kita rindu mengalami itu, saudara. Dan Hizkia mengalami itu dalam hidupnya, di mana segala usaha yang dilakukannya berhasil. Segala usaha yang dikerjakannya, firman Allah mencatat bahwa berhasil. Dan saat ini, saudara, saya rindu kita belajar, karena tidak secara otomatis Hizkia mengalami keberhasilan dalam segala usaha yang dia lakukan. Tentu saja ada alasan sehingga segala usaha yang dia lakukan berhasil. Ada alasan sehingga akhirnya dia menjadi orang sukses. Dia menjadi orang yang berhasil. Dan itu yang saya rindu kita belajar, saudara. Apa alasannya? Sehingga di bagian terakhir di ayat 21 tadi dikatakan, sehingga segala usahanya berhasil. Jadi ada yang menjadi alasan sehingga apa yang dikerjakan oleh Hizkia menjadi berhasil. Apa yang dia kerjakan dalam hidupnya, saudara? Di ayat 20 tadi dikatakan, demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yudea. Jadi ada perbuatan Hizkia, ada yang dia kerjakan dalam kehidupannya di seluruh Yudea, di sepanjang kehidupannya, yang menjadi alasan sehingga dia berhasil. Apa yang dia lakukan, saudara? Yang pertama, kita lihat kembali ayat 20. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yudea. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Saudara, yang pertama di sini yang bisa kita lihat, apa yang dibenahi, apa yang diperbaiki, apa yang dikerjakan oleh Hizkia dalam kehidupannya, dia melakukan apa yang baik, jujur, apa yang benar di hadapan Tuhan. Ini bicara tentang karakter, saudara. Karakter. Bagi saya, bahwa karakter itu adalah syarat yang sangat mendasar, syarat yang paling utama untuk orang mengalami keberhasilan. Karena sekali lagi, tanpa karakter yang benar, maka keberhasilan akan menghancurkan kehidupan orang yang mengalaminya. Tanpa memiliki karakter yang benar, maka keberhasilan itu bisa menjadi jerat. Keberhasilan itu bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Adakah saudara lihat orang yang dulu hidupnya masih susah, dan ketika hidupnya masih susah semuanya baik-baik saja, tetapi ketika hidupnya senang, ketika hidupnya berkelimpahan, ketika hidupnya berhasil, ketika hidupnya sukses, akhirnya kesuksesan itu membawa kehancuran ke dalam kehidupannya. Dan kenapa bisa terjadi demikian, saudara? Karena karakternya, sikapnya tidak siap untuk menerima berkat kesuksesan, keberhasilan yang dia terima.
Begitu banyak orang yang mengalami keberhasilan, dan saat mengalami keberhasilan akhirnya meluncur, jatuh dan hancur, saudara. Sekali lagi, kenapa begitu? Dia tidak siap berada di posisi kesuksesan dan keberhasilan. Kenapa? Karena karakternya tidak siap. Saya melihat begitu banyak orang-orang yang mengalami itu, saudara. Ada orang-orang yang memohon, meminta untuk berhasil, tetapi setelah berhasil akhirnya dia jatuh dalam dosa. Dia melakukan tindakan-tindakan dosa. Keberhasilan itu menjadi modal bagi dia untuk berbuat dosa. Ada orang-orang yang berjuang untuk mencapai keberhasilan, tapi setelah berhasil menjadi orang sombong. Dan biasanya yang seperti ini, saudara, pada akhirnya berakhir pada kehancuran. Saudara lihat saja di sekeliling saudara. Orang-orang yang berhasil tanpa karakternya siap, maka dia akan hancur. Itu sebabnya dengan menyadari hal itu, saya mengajarkan kepada anak-anak muda di gereja lokal yang saya gembalakan, saudara, bahwa kunci dasar, syarat yang paling utama untuk mengalami keberhasilan dalam hidup adalah karakter. Karena tanpa karakter yang benar, tanpa kebaikan, kejujuran, kebenaran dalam hidup, maka orang tersebut tidak akan sanggup berada di posisi kesuksesan dan keberhasilan, karena keberhasilan dan kesuksesan itu akan menghancurkan hidupnya. Hari ini saya pun menegaskan kepada saudara, apakah saudara rindu menjadi orang berhasil? Apakah saudara rindu menjadi orang sukses? Pertanyaan selanjutnya, apakah saudara sudah siap? Karena tanpa kesiapan, keberhasilan akan menghancurkan saudara. Tanpa karakter yang siap, tanpa sikap sifat yang siap untuk menerima keberhasilan, maka hidup kita akan hancur, saudara. Itu sebabnya pastikan saudara memiliki karakter yang benar, karakter kebaikan, karakter kejujuran, karakter kebenaran. Hidupi karakter dalam kebaikan, dalam kejujuran dan kebenaran, saudara. Dan kalau saudara hidupi ini dan karakter itu tertanam dalam hidup saudara dan semakin kuat dalam diri saudara, maka pada akhirnya ketika keberhasilan saudara capai, saudara akan siap menjadi orang yang berhasil. Karena kalau tidak, sekali lagi, keberhasilan itu akan menghancurkan kehidupan saudara. Mungkin sudah pernah saudara dengar saya menyaksikan di video-video sebelumnya, saudara. Satu kali ada satu keluarga yang memohon doa supaya mereka diberkati. Dan kami sebagai hamba Tuhan, kalau kami diminta untuk berdoa, maka kami akan berdoa dengan sungguh. Dan saya pun berdoa dengan sungguh, saudara. Dan ketika kami berdoa, akhirnya keluarga tersebut diberkati luar biasa, padahal sebelumnya hidup mereka hancur-hancuran. Mereka dililit oleh hutang. Keluarga mereka sakit-sakitan, berantakan semua. Tetapi ketika kami berdoa bersama, akhirnya dia diberkati luar biasa. Hutang-hutangnya diselesaikan. Apa yang dia butuhkan dia beli, rumahnya dibangun, tanah diperluas dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi sayang sekali, pada akhirnya keberhasilan itu juga menjadi modal bagi dia untuk hidup dalam perzinahan, dan akhirnya hancur lebur, saudara. Kenapa? Karakter tidak siap untuk berhasil. Satu kali ada seorang muda, dia datang kepada saya dan dia berkata, "Bang, tolong doakan saya, dan aku mau berpuasa bersama dengan abang karena aku punya cita-cita." Dan waktu itu, saudara, dengan sukarela saya mendampingi dia berpuasa. Kami berpuasa bersama, berkali-kali kami berpuasa bersama, berdoa bersama, berpuasa bersama dengan dia, menangis sejadi-jadinya memohon supaya apa yang dia rindukan diwujudkan oleh Tuhan. Dan benar saja, saudara,
apa yang dia rindukan pada akhirnya menjadi kenyataan. Tetapi betapa hancurnya hatiku, karena ketika anak ini mencapai cita-citanya, dia tidak kenal lagi saya pun, saudara. Kalau kami ketemu, seperti tidak pernah saling kenal. Padahal sebelumnya sudah berpuasa bersama, sudah menangis bersama, bergumul bersama, berbulan-bulan menangis, berdoa, berkali-kali berpuasa bersama supaya cita-cita anak ini diwujudkan. Tetapi ketika cita-citanya diwujudkan, kesombongan mulai muncul dan dia seperti tidak mengenal saya sama sekali. Ada begitu banyak contoh, saudara, bahwa kalau karakter tidak siap, maka keberhasilan itu akan menghancurkan. Anak muda ini tadi karakternya tidak siap, sehingga keberhasilan menjadikan dia orang sombong, dan pada akhirnya keluarganya juga berantakan. Itu yang pertama, saudara, yang dilakukan oleh Hizkia sehingga segala usahanya berhasil adalah dia perbaiki karakternya. Dia hidup dalam kebaikan, kejujuran, dan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, saudara, ayat 21. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan hukum Taurat dan perintah Allah. Dengar, saudara, dalam setiap usaha yang dia kerjakan itu untuk pelayanan terhadap rumah Allah, untuk pelaksanaan Taurat, dan hidup dalam perintah Allah. Itu yang dia lakukan atas segala usaha yang dia kerjakan. Sehingga wajar, saudara, kalimat terakhir ayat 21 itu ditegaskan, sehingga segala usahanya berhasil. Kenapa, saudara? Karena usaha itu diperjuangkan, dikerjakan dengan keras, diuntukkan untuk melayani Tuhan, pelayanan terhadap rumah Tuhan, pelaksanaan hukum Taurat dan perintah Allah. Jadi wajar apapun yang dia kerjakan berhasil, karena keberhasilan yang dia capai dia gunakan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, dia gunakan untuk pelaksanaan hukum Taurat dan perintah Allah. Saudara, seringkali kita tidak mengalami berkat. Kita berdoa, memohon dan berjuang untuk menggapai berkat, tetapi kita tidak mencapainya. Kenapa, saudara? Karena kita salah. Kita mau gunakan untuk memuaskan hawa nafsu kita, memuaskan keinginan kita, memuaskan gengsi kita, saudara, style hidup kita. Tetapi Hizkia berbeda. Dia gunakan keberhasilan, keberuntungan yang dia capai untuk melayani rumah Tuhan, untuk melaksanakan Taurat Tuhan dan perintah Tuhan. Saudara, hari ini apakah saudara sudah pernah mengalami keberhasilan dalam hidup saudara? Saudara minta keberhasilan dari Tuhan dan kemudian Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam hidup saudara? Tentu saja setiap kita mungkin pernah, saudara. Dan kalau pernah, adakah saudara ingat untuk melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, untuk gereja, untuk perluasan kerajaan Allah, untuk penginjilan, dan sebagainya dan sebagainya? Adakah saudara ingat untuk melakukannya? Seringkali setelah kita mencapai keberhasilan, setelah kita mendapatkan jawaban doa kita, saudara, kita lupa untuk menyisihkannya buat pekerjaan Tuhan. Kita lupa untuk menyisihkannya supaya firman Allah semakin diberitakan. Saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saudara rindu mengalami keberhasilan di dalam kehidupan saudara, Tuhan mengerjakan keberhasilan atas segala usaha saudara, maka dalam usaha yang saudara kerjakan itu, gunakan untuk pekerjaan Tuhan. Jangan lupa, saudara, gunakan apa yang saudara terima bagi kemuliaan nama Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan. Saudara, saya melihat orang-orang yang
ketika mereka mengerti memberi sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, ketika mereka terbeban dan punya hati untuk berkorban bagi Tuhan atas keberhasilan yang mereka alami, maka orang-orang yang demikian aku lihat bahwa hidupnya semakin dan semakin diberkati. Satu kali, saudara, ada seorang pengusaha. Dia punya komitmen di hatinya dan dia berdoa kepada Tuhan. Ketika dia berdoa kepada Tuhan, dia berkata begini, saudara, Tuhan, berkati usahaku. Kalau Tuhan memberkati usahaku, maka aku akan membangun 100 gereja. Wow, saudara, itu satu kerinduan yang begitu mulia untuk pekerjaan Tuhan. Ketika Tuhan lihat kerinduannya, akhirnya Tuhan mengerjakan keberhasilan yang sungguh luar biasa dan berkelas dunia, usaha, bisnis yang dia kerjakan. Dan akhirnya dia bangun gereja satu demi satu, satu demi satu, satu demi satu, satu demi satu. Dan akhirnya tercapailah 100 gereja dia bangun, saudara. Dan saat dia selesaikan jumlah ke-100 itu, saudara, dia sangat masih berkelimpahan. Sehingga akhirnya dia berkata, padahal waktu itu dia sudah tua, saudara. Dan akhirnya dia berkata lagi, aku punya kerinduan, selagi aku masih hidup aku membangun 900 gereja lagi, sehingga akhirnya ada 1000 gereja yang dibangun, dan sekarang masih ada dalam proses, saudara. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa, bahwa ketika seseorang punya kerinduan supaya dia berhasil, apa yang dia kerjakan berhasil, dan dia punya kerinduan untuk menggunakan keberhasilan, kesuksesan atas usahanya tersebut untuk pekerjaan Tuhan, saudara, dengar, orang yang demikian akan semakin diberkati berkelimpahan. Orang yang demikian akan berhasil di dalam kehidupannya. Saat ini mari kita lihat ke dalam diri kita, lihat ke dalam diri saudara. Apakah saudara rindu keberhasilan? Dan apakah saudara rindu untuk mengerjakan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, mengorbankan sesuatu untuk pekerjaannya? Dengar, saudara, untuk mengalami keberhasilan sejati daripada Tuhan, milikilah kerinduan untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan. Kalau hari ini saudara diberkati, jangan lupa untuk berbuat sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, mengorbankan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Karena dengan kita semakin berkorban buat pekerjaan Tuhan, kita akan semakin melihat campur tangan Allah, mujizat Allah, perkara besar dikerjakan oleh Tuhan, berkatnya dicurahkan berlimpah di dalam kehidupan kita. Saudara buat komitmen dalam hidup saudara untuk melakukan sesuatu buat pekerjaan Tuhan dengan ketulusan hati, bukan untuk supaya pamer-pameran, saudara, bukan untuk supaya dilihat oleh orang lain, tetapi benar-benar dengan satu kesadaran, karena Tuhan memberkatiku, maka aku mau berbuat buat pekerjaan Tuhan. Dan kemudian, saudara, masih ayat 21 itu dikatakan, dan dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Dalam usaha yang dia lakukan, dia mengalami keberhasilan, tetapi saudara, dia tidak pernah berhenti mencari Allah. Keberhasilan tidak membuat dia lupa mencari Tuhan. Jadi sebelum dia mengalami keberhasilan, dia hidup mencari Tuhan, dan setelah dia mengalami keberhasilan pun dia tidak lupa untuk hidup mencari Tuhan. Artinya selanjutnya, saudara, kalau kita rindu mengalami keberhasilan dalam hidup kita, teruslah mencari Tuhan. Jangan pernah lupakan Tuhan. Jangan pernah lupakan Tuhan.
tapi teruslah mencari Tuhan di dalam kehidupan saudara, maka Tuhan sebagai sumber mujizat, sumber berkat-berkat itu akan mengerjakan keberhasilan dalam hidup saudara. Carilah Tuhan, cari Tuhan, karena padanya ada keberhasilan. Dan kemudian saudara, yang terakhir, di kalimat terakhir di ayat 21 di sana dikatakan, semuanya dilakukannya dengan segenap hati sehingga segala usahanya berhasil. Hal ketiga yang ditekankan di sini adalah tentang kinerjanya, saudara, di mana dikatakan bahwa semuanya dilakukannya dengan segenap hati. Apa yang dia kerjakan dengan segenap hati. Apa yang dia lakukan dengan segenap hati. Artinya apa, saudara? Bahwa kinerjanya berkualitas, sehingga wajar pada akhirnya dia berhasil. Saudara masih ingat Daniel, saudara? Akhirnya dia menjadi orang yang sangat terkenal pada waktu itu di dalam pembuangan, saudara. Dan dia menjadi pejabat tinggi di bawah raja. Setelah raja, dialah pemegang kuasa. Kenapa di negeri orang dia bisa berhasil, saudara? Kenapa di negeri orang dia bisa menjadi orang nomor satu di bawah raja? Karena dikatakan bahwa tidak ada cacat dalam kinerja Daniel. Itu salah satu kunci sehingga dia mengalami keberhasilan yang dahsyat di negeri orang. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati. Dia kerjakan dengan cara yang terbaik. Itu yang seringkali menjadi masalah dalam hidup orang percaya, saudara. Dia rindukan keberhasilan, tapi dia kinerjanya asal-asalan. Dia tidak melakukan yang terbaik dalam hidupnya. Dia rindukan keberhasilan, tapi dia tidak mengerjakan yang terbaik di dalam perjalanan hidupnya. Hizkia, kenapa dia begitu berhasil, saudara? Karena semua yang dia kerjakan dengan segenap hati. Apapun yang dia kerjakan dengan segenap hatinya. Sehingga pada akhirnya semua yang dia kerjakan berhasil. Hari ini, apakah saudara rindu keberhasilan dalam hidup saudara? Saudara pasti akan menjawab rindu. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah saudara sudah mengerjakan yang terbaik di dalam kehidupan saudara? Karena keberhasilan dan kualitas kerja, mengerjakan yang terbaik, itu seiring, saudara, selaras. Tidak ada keberhasilan yang bisa diraih tanpa kerja keras dan mengerjakan yang terbaik. Kalau ada orang yang bekerja asal-asalan lalu kemudian berhasil, saudara, yakinlah bahwa keberhasilannya itu akan menjadi masalah. Tapi kalau ada orang seperti Hizkia dan Daniel mengerjakan yang terbaik dan akhirnya berhasil, saudara, maka keberhasilannya itu akan permanen. Kenapa? Karena memang dia punya kinerja yang terbaik. Setelah mencapai satu keberhasilan, dia akan naik lagi ke keberhasilan berikutnya, karena orang ini punya kinerja yang baik. Ketika berhasil di level tertentu, saudara, akan dinaikkan Tuhan lagi ke level berikutnya. Kenapa? Karena kinerjanya baik. Puji Tuhan, saudara. Mari di dalam kehidupan kita, apapun yang saudara kerjakan, buktikan saudara sebagai orang percaya mengerjakan segala sesuatu dengan cara yang terbaik di dalam hidup saudara. Maka pada akhirnya keberhasilan menjadi milik saudara. Sekali lagi kita bersyukur, saudara, di mana kita sudah belajar firman Tuhan dari 2 ayat yang singkat ini, di mana dikatakan dan dicatat di sana bahwa Raja Hizkia dia mengalami keberhasilan, di mana ayat 21 bagian terakhir dikatakan sehingga segala usahanya berhasil. Segala usahanya berhasil. Dan apa yang menjadi alasan keberhasilan Hizkia? Kita sudah belajar, Hizkia ini adalah orang yang membenahi karakternya.
Dia benahi karakternya, dia hidup dalam kebaikan, kejujuran, kebenaran. Dia benahi karakternya, saudara. Sehingga ketika pada akhirnya dia berhasil, tidak heran. Karena dia sudah benahi karakternya terlebih dahulu. Lalu yang kedua, saudara, bahwa usaha, bisnis, pekerjaan yang dia kerjakan, dia tidak lupa untuk berbuat buat pekerjaan Tuhan, untuk berkorban buat pekerjaan Tuhan. Karena dikatakan dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah. Apapun yang usaha yang dia lakukan itu untuk pelayanan terhadap rumah Allah. Sehingga dia menjadi orang yang berhasil. Dan yang terakhir, semuanya dilakukannya dengan segenap hati. Kinerjanya begitu baik. Sehingga apapun yang dia kerjakan berhasil. Saudara, hari ini kalau saudara rindu mengalami keberhasilan di dalam kehidupan saudara, terapkan firman Tuhan. Benahi karakter saudara. Benahi sikap saudara. Dan kemudian dalam segala usaha yang saudara lakukan, ketika Tuhan memberkati saudara, jangan lupa melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Dan kemudian dalam perjalanan kehidupan saudara, lakukanlah yang terbaik. Maka pada akhirnya saudara akan mengalami keberhasilan yang luar biasa. Puji syukur bagi Tuhan, saudara. Kita sungguh bersyukur buat firman-Nya yang telah mengajar kita hari ini, supaya kita mengalami keberhasilan dengan membenahi karakter kita. Kita mengalami keberhasilan dengan mengerjakan segala sesuatunya untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita mengalami keberhasilan karena kita melakukan semuanya dengan segenap hati, dengan cara yang terbaik. Tuhan memberkati saudara, terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan. Segala usaha saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah mengajar kami bagaimana supaya kami mencapai keberhasilan di sepanjang hidup kami. Kami akan benahi karakter kami ya Tuhan, dan kami akan lakukan segala sesuatunya untuk kemuliaan nama-Mu, untuk pekerjaan-Mu. Dan kami mau lakukan segala sesuatunya dengan cara yang terbaik. Maka dengan demikian kami akan menyaksikan Allah membuat segala apa yang kami kerjakan berhasil. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu ya Tuhan. Kami mau terapkan firman-Mu dalam hidup kami, dan kami mau raih janji firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa dan pergumulan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang baik. Dia Bapa yang baik. Dia mendengar doa dan seruan anak-anaknya. Saat ini saudara, mari kita datang kepada Dia dengan sikap yang benar. Kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita datang dengan penuh iman kepada Tuhan. Dan jangan pernah berhenti berseru, memohon kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah. Akan tiba waktunya Tuhan menjawab segala pergumulan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini sebelum saya akan mendoakan saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara naikkan doa-doa pribadi saudara secara khusus di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang orang lain tidak tahu. Mungkin saat ini ada beban saudara yang berat yang sedang saudara pikul, yang orang lain tidak tahu, bahkan saya pun tidak tahu. Tetapi Allah tahu. Itu sebabnya saat ini naikkanlah doa, pergumulan dan permohonan saudara itu di hadapan Tuhan. Angkat tangan saudara kepada Dia. Mohonlah pertolongan Tuhan, saya akan menopang saudara dalam doa. Mari saudara mulai naikkan doa-doa pribadi saudara di hadapan Tuhan. Mulai berbicara, mulai berseru, mulai memohon pertolongan Tuhan.
mulai memohon campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Mungkin ada masalah, beban, persoalan yang saat ini begitu membebani kehidupan mereka. Mereka sedang naikkan pergumulan pribadi mereka di hadapan-Mu ya Bapa. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu ini. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Jamah ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu ini. Campur tangan-Mu ya Bapa dalam hidupnya. Pertolongan-Mu nyata bagi dia. Engkau mengerti bahasa tetesan air matanya Tuhan. Pandang tangannya yang terangkat kepadamu. Pandang hatinya yang terangkat kepadamu. Engkau Allah yang peduli. Engkau Allah yang menyayangi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tolong anak-anak-Mu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba percaya ya Bapa, Engkau mengerti segala pergumulan anak-anak-Mu ini. Engkau memahami segala beban dan persoalan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjawab, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang campur tangan dan memberikan jalan keluar. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat kesehatan saudara. Dan bagi saudara yang sakit, saya rindu berdoa buat kesembuhan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan untuk kesehatan, untuk kesembuhan. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah setiap anak-anak-Mu Engkau karuniakan kesehatan dalam nama Yesus. Biarlah anak-anak Tuhan tinggal sehat, diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari segala penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk hidup dalam pola hidup yang sehat ya Tuhan. Dan biarlah karunia-Mu memberi kami selalu kesehatan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, hamba berdoa ya Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa. Saudaraku, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mari bermohon di hadapan Tuhan. Angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Mari kita datang berdoa buat kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Engkau memandang setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mengalami sakit penyakit. Saat ini anak-Mu sedang mengulurkan tangan kepadamu, sedang memohon kesembuhan daripadamu. Mereka sedang menaruh tangan kirinya di bagian tubuhnya yang sakit. Biarlah saat ini tangan-Mu yang terulur dan tertumpang di bagian tubuh anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun Engkau menyembuhkan. Engkau tetap sama, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker saat ini, Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah dan kerjakan mujizat-Mu Bapa. Jamah dan kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu. Dalam nama Yesus, Kau angkat segala sel-sel kanker dari dalam tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, segala penyakit, sel-sel kanker dalam tubuh anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus,
Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, Tuhan jamah Bapa, normalkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Yesus sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat ini Tuhan ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus, Engkau jamah, normalkan tekanan darahnya, biar dia hidup dalam kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu ya Tuhan, yang saat ini mengalami sakit asam lambung ya Bapa, begitu banyak permohonan-permohonan doa dari anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, bahkan sudah mengalami anxiety. Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit lambung, yang mengalami asam lambung ya Tuhan, yang mengalami anxiety ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan kembali pencernaan anak-anak-Mu, normalkan asam lambung anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan, saat ini apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong sembuhkan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagimu Bapa. Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Yesus. Saudara, saat ini mungkin ada penyakit saudara yang belum disebutkan. Kembali angkat tangan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan sembuh, dan sebutkan apa yang menjadi penyakit saudara. Dia Allah yang menyembuhkan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dengarkan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan mereka yang sedang menyebutkan apa yang menjadi penyakit mereka. Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, apapun yang menjadi penyakitnya saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya saat ini pertolongan Tuhan nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Mujizat Tuhan nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam masalah, persoalan, dan beban hidup. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, berikan solusi bagi masalah yang sedang mereka hadapi. Engkau angkat segala beban yang sedang menindih kehidupan mereka. Berikan sukacita damai yang memenuhi kehidupan mereka. Gantikan beban, gantikan persoalan, gantikan kesedihan dengan sukacita sejati daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Tolong anak-anak-Mu, berikan jalan keluar, berikan solusi bagi mereka atas segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah setiap keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis,
keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan sukacita. Engkau berkati suami, istri, dan anak-anak, berkati semuanya dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, biarlah hari demi hari anak-anak-Mu mengalami sukacita Tuhan dalam menjalani hari-harinya bersama dengan keluarganya dalam nama Yesus. Dan jika ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga, Tuhan tolong ya Tuhan. Engkau campur tangan atas keluarga anak-anak-Mu. Engkau berikan jalan keluar jika ada yang mengalami masalah di tengah keluarga, di mana anak-anak mereka mengalami masalah, anak-anak memberontak, anak-anak mengalami masalah, keterikatan mungkin dengan obat-obatan terlarang, anak-anak mengalami masalah dalam pergaulan mereka. Tuhan tolong ya Bapa, setiap anak-anak-Mu Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Setiap anak-anak mereka ya Bapa menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Pulihkan anak-anak mereka jika anak-anak itu saat ini sedang mengalami keterikatan dengan obat-obatan terlarang, sedang ada dalam pergaulan bebas, pemberontakan. Bapa yang baik, jamah anak-anak ini, pulihkan anak-anak ini. Jagai selalu anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak takut Tuhan dan taat dan mengasihi, menghormati orang tua mereka ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati semua anak-anak di tengah keluarga anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang sedang mengalami masalah, jamah anak-anak-Mu sebagai ibu rumah tangga ya Tuhan. Biarlah mereka berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Biarlah mereka tetap mengasihi suami mereka ya Bapa, sesuai dengan perintah firman-Mu. Dan Tuhan, jamah suami mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada suami yang terlibat dalam perselingkuhan, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Jika ada suami yang terikat dalam perjudian, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Sehingga suami-suami akan kembali di tengah keluarga menjadi imam dalam nama Yesus, menjadi imam yang membawa keluarganya takut Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Jika ada di tengah-tengah keluarga yang istri-istri mengalami masalah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus jamah ya Bapa, apapun masalah yang sedang dihadapi oleh para istri, jamah. Jika ada istri-istri yang tidak menghormati suami, jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang tidak berperan sebagaimana seharusnya ibu rumah tangga, sebagaimana seharusnya seorang istri terhadap suami, jamah sehingga mereka bertobat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak tinggal damai dan sejahtera di tengah keluarga mereka oleh karena kasih karunia Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah hutang piutang di tengah keluarga ya Tuhan, ada begitu banyak permohonan supaya mereka terbebas dari hutang piutang. Saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu, Tuhan tolong mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, berikan jalan keluar bagi mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar, nyatakan pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu Tuhan. Berikan mereka berkat sehingga mereka bisa membayar hutang-hutang mereka. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Yesus, biarlah anak-anak-Mu bebas hutang dan hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Tuhan mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka,
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sehingga anak-anak-Mu berhasil, sehingga anak-anak-Mu beruntung, sehingga anak-anak-Mu sukses dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau memberkati mereka, jamah anak-anak-Mu sehingga mereka rindu untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu sehingga usaha mereka maju, usaha mereka berkembang, bisnis mereka maju, bisnis mereka berkembang. Berkati usaha anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus, curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah usaha mereka, di tengah-tengah pekerjaan mereka, di tengah-tengah bisnis mereka. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberikan inovasi, hikmat, kebijaksanaan bagi anak-anak-Mu dalam mereka mengembangkan segala usaha mereka, ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah anak-anak-Mu diberkati dan menjadi berkat. Bapa yang baik, hamba berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati para petani, ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam, apa yang mereka usahakan berhasil, ya Bapa. Apa yang mereka pelihara berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani, ya Bapa. Biarlah Tuhan limpah-limpahkan hasil pertanian mereka, dan Tuhan menolong dan memberkati para petani. Di tengah situasi yang sulit saat ini, Tuhan tetap buka jalan dan menolong para petani dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para buruh. Tuhan tolong, Tuhan jamah anak-anak-Mu para buruh, ya Bapa. Jamah mereka, penyertaan Tuhan ada atas mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Para pegawai Tuhan jamah, para karyawan Tuhan jamah. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai dalam bidang apapun mereka, di kantor manapun mereka sedang bekerja sebagai pegawai di sana, sebagai karyawan di sana. Tuhan tolong jamah dan berkati anak-anak-Mu sehingga mereka menjadi karyawan, menjadi pegawai yang disenangi, yang diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan, semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, Tuhan jamah mereka sehingga mereka mengabdi dengan sungguh-sungguh bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, ajar mereka hidup dalam kejujuran, ajar mereka hidup dalam kebenaran sebagaimana seharusnya anak-anak Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, TNI Polri, berkati mereka untuk menjaga keamanan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, ya Tuhan. Para dokter, para perawat, Tuhan tolong mereka semuanya. Jamah mereka, ya Bapa, dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam menangani pasien-pasien mereka. Berkat Tuhan mengalir atas anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, ya Tuhan. Orang-orang yang mereka tangani akan sembuh dan mengalami mujizat Tuhan. Ajar mereka mengandalkan Tuhan dalam menjalankan profesi mereka. Bapa yang baik, berkati juga hamba berdoa bagi anak-anak-Mu
yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka menghasilkan ya Tuhan dalam pekerjaan mereka sebagai pelayan. Dalam nama Yesus sebagai nelayan, Tuhan campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Tuhan tolong campur tangan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Di masa tua mereka, damai Tuhan, campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan nyata bagi mereka ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang ada dalam situasi pengangguran saat ini, juga Tuhan menolong mereka. Kasih karunia-Mu nyata bagi mereka, berikan mereka pekerjaan, buka pintu bagi mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, kami percaya saat ini Engkau memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing dalam nama Yesus. Hamba berdoa biar damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Kasih karunia Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka, di tengah keluarga mereka dalam nama Yesus. Berkati Tuhan, Engkau mendengar seruan kami, Engkau mendengar tangisan kami dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, sebagai warga yang baik, kami juga berdoa bagi bangsa kami. Kami mengasihi Indonesia. Itu sebabnya jamah dan berkati Indonesia ya Tuhan. Berikan kesejahteraan bagi bangsa kami. Ekonomi bangsa kami Tuhan jamah sehingga semakin bertumbuh. Berkati ekonomi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami Tuhan campur tangan. Ajar semuanya punya prinsip untuk memajukan bangsa ini, untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia ini. Tetap jaga keamanan bangsa kami ya Tuhan, karena semuanya adalah dalam tangan kuasa-Mu. Jamah dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini kami juga berdoa ya Tuhan bagi para pemimpin di bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong semuanya, berkati mereka dalam memimpin bangsa ini. Bahkan gubernur, bupati, camat, kepala desa, sampai jajaran terendah. Tuhan tolong dan berkati mereka semua dalam peran mereka sebagai pemimpin untuk kesejahteraan Indonesia. Berkati para pemimpin di bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jamah Indonesia, damai bagi Indonesia. Berkati Indonesia ini ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba khusus berdoa buat gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Berkati ya Tuhan, biar setiap gereja Tuhan, organisasi apapun yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, berkati semua gereja-gereja-Mu untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah kiranya gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja di setiap organisasi gereja. Berkati mereka, ajar mereka Tuhan punya fokus amanat agung dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja. Berkati semua umat-umat Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi terang Tuhan, sehingga bangsa ini diberkati dan semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan, buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami percaya Engkau Allah yang mendengar seruan kami. Engkau Allah yang mendengar jeritan hati kami. Bahkan Engkau lebih tahu memberi daripada kami meminta. Sehingga saat ini kami percaya Tuhan, lebih dari apa yang kami minta, lebih dari apa yang kami mohon di hadapan-Mu, Engkau lakukan bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapa,
Berkati setiap anak-anak-Mu, pendengar setia renungan malam ini. Berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka, pergumulan mereka, Tuhan yang campur tangan. Berikan jalan keluar dan Tuhan menjawab mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang melawat, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saudara sudah didoakan saat ini. Kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mungkin saudara tadinya sakit, dan ketika saudara didoakan saudara mengalami kesembuhan, silahkan saksikan saudara. Saksikan bagaimana Tuhan melakukan mujizat, bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dan kesembuhan dalam hidup saudara. Dan mungkin bukan hari ini, tetapi selama ini saudara sudah mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Saksikan demi kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara sudah mengalami berkat Tuhan, hidup saudara sudah diberkati, keluarga saudara sudah diberkati selama saudara mengikuti renungan malam, selama saudara didoakan, saksikan pengalaman saudara, bagaimana Tuhan memberkati saudara, dan jadilah berkat saudara. Jadilah berkat bagi banyak orang, bagi keluarga saudara, bagi pekerjaan Tuhan. Jadilah berkat, saudara diberkati untuk menjadi berkat. Dalam nama Yesus, biarlah berkat Tuhan terus mengalir bagi saudara. Saksikan kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan bagi saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat renungan malam ini yang sudah kita renungkan bersama. Dan kita juga sangat bersyukur hari ini atas jamahan Tuhan ketika kita berdoa bersama. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel renungan malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara sudah berlangganan dan saudara akan mendapatkan renungan yang baru setiap 6:30 malam. Saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat malam hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan, kasih karunia Tuhan tetap mengalir dalam hidup saudara. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.